nasional itu untuk pemetaan. Jadi ingin tahu nih, sekolah-sekolah di Indonesia itu sampai sejauh mana literasinya. Misal di SMP 15, makanya sudah ketar-ketir nih kepala sekolah biasanya. Kenapa? Karena takutnya nanti yang dilihat itu ranking sekolahnya. Padahal ibu dan bapak nggak usah takut, karena tidak akan membandingkan SMP 15 dengan SMP 1, tidak akan membandingkan. Kenapa? Inputnya saja berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih. Izin berdiri Ibu dan Bapak ya. Di sini saya bukan ingin mengajari, tapi sedikit berbagi yang saya tahu, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa menginspirasi Ibu dan Bapak pada pembelajaran Ibu dan Bapak di kelasnya. Asesmen nasional terdiri dari apa saja Ibu dan Bapak? Survei karakter, survei lingkungan, dan AKM. Jadi AKM itu di bawahnya asesmen nasional. Ibu dan Bapak pelajaran IPS Bu Apri. Kalau anaknya tidak bisa baca, bisa nggak dia memahami pelajaran IPS? Tentu tidak. Ya, di sanalah itu yang dasar dalam kehidupan anak nantinya. Numerasi, literasi, itulah yang sangat diperlukan. Dari pemikiran itulah maka pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud ya, mencanangkan kemarin itu AKM, asesmen kompetensi minimum. AKM ini sebenarnya ada dua. Ada AKM nasional yang kemarin kelas 8 itu, dan ada AKM kelas. Kalau AKM nasional itu untuk pemetaan. Jadi ingin tahu nih, sekolah-sekolah di Indonesia itu sampai sejauh mana literasinya. Misal di SMP 15, makanya sudah ketar-ketir nih kepala sekolah biasanya. Kenapa? Karena takutnya nanti yang dilihat itu ranking sekolahnya. Padahal ibu dan bapak nggak usah takut, karena tidak akan membandingkan SMP 15 dengan SMP 1, tidak akan membandingkan. Kenapa? Inputnya saja berbeda. Atau SMP 1 mah orang tuanya dari misal ya kalangan pendidikan. SMP 15 Guru. ya, maksudnya anak-anak yang sekolah di sana kebanyakan ya orang tuanya misalnya berpendidikan. Anak kita misalnya ada yang tukang beca, ada yang pedagang. Akan berbeda inputnya apa? Karena kalau misalnya di sana anak-anak misalnya yang sekolah di SMP 1 itu orang tuanya sudah terbiasa membaca, anak-anaknya pasti ikutan. Di kita baru-baru maca gaduh buku ge henteu. Seperti itu akan berbeda. Jadi yang dilihat itu saya dibandingkan dengan Bu Apri misalnya kebaikannya, tentu saja atau saya kalah. Tidak bisa membandingkan antara saya dengan Bu Apri, nggak bisa. Saya harus membandingkan saya kemarin dengan saya hari ini. Begitupun AKM. Ada nggak nanti ketika sekarang kemarin AKM 2021 di SMP 15 masuk ke level mana? Intervensi khusus, cakap atau mahir? Oh ternyata kebanyakan di ranking nanti itu tidak ada hasil. Yang kemarin ikut 45 orang itu tidak akan ada hasil. Misalnya si A itu rankingnya masuk ke intervensi khusus, tidak ada kalau untuk yang AKM nasional. Jadi secara global di SMP 15 itu masuk kemana? Misalnya rata-rata anaknya masuk ke intervensi khusus. Nah, bagaimana sekolah nantinya bisa mengembangkan program literasi? Bagaimana gurunya ketika pas pembelajaran itu bisa meningkatkan literasi siswa sehingga tahun yang akan datang naik peringkatnya, bukan lagi intervensi khusus tapi sudah ke tadi literasi. Intinya adalah pokoknya siswa mampu bernalar menggunakan literasi. Yang kedua numerasi, mampu bernalar menggunakan numerasi angka-angka. Seperti itu. Kalau yang seperti ini panjang. Susah dihafalnya. Selanjutnya, hal penting terkait AKM. Masih banyak kesalahpahaman, miskonsepsi ya di masyarakat bahwa AKM itu pelajaran. Bukan. AKM bukan mata pelajaran. Tapi AKM tidak mengecilkan arti mata pelajaran. Jadi diharapkan hasil AKM, nanti ada AKM
perlu intervensi khusus. Anak ini sudah cakap, anak ini sudah mahir. Itu digunakan oleh ibu bapak guru sehingga pembelajarannya mengarah kepada pembelajaran individual. Oh, kalau si ini intervensi khusus ya, kita tidak bisa. Kalau anak ABK dia nanya blablabla, sorry saya punya anak ABK yang seperti itu, nanya terus karena saya sudah tahu AKM ya ditanggapi. Dan bagaimanapun juga literasi dia memang rendah, jadi perlu sama kita intervensi khusus. Nah, ininya pentingnya AKM, jadi tidak mengecilkan mata pelajaran, digunakan justru untuk ibu bapak yang mengampu mata pelajaran. Kemudian AKM mencakup 2 kemampuan, betul tadi, literasi dan numerasi. Kemudian fokus AKM mendasar berguna untuk penerapan secara luas ya. Kemudian kedudukan AKM tidak lepas dari standar dan pembelajaran. Jadi kalau selama ini kan ujian nasional hanya bahasa Indonesia, matematika, IPS, IPA, kasihan yang IPS, kasihan yang SPK. Kok saya tidak di ujian nasional kan, kenapa gitu. Seperti itu. Ya, bahasa Sunda itu ya. Kemudian asesmen sebagai informasi. Jadi AKM itu sebenarnya sebagai informasi bagi guru di mana sebenarnya kedudukan siswa. Makanya AKM itu tidak dilakukan di akhir jenjang, tapi di tengah-tengah jenjang. Kalau di akhir jenjang itu tidak bisa digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Kalau di akhir jenjang takutnya digunakan sebagai seleksi masuk ke jenjang berikutnya. Seperti itu. Apa saja komponen AKM? Ya, di sini ada komponen AKM. Lanjut. Yang pertama literasi. Literasi itu komponennya AKM itu ada konten, ada proses kognitif, ada konteks. Kalau literasi kontennya itu teks informasi atau teks fiksi. Jadi stimulus soal, jadi mungkin ibu bapak sudah tahu ya, stimulus soal itu di atasnya kalau kita buat soal jangan langsung ibu dan bapak. Indonesia berada di negara mana? Berada di benua apa? Misalnya seperti itu ya, contoh. Berada di benua apa? Langsung di situ, tidak ada stimulus soalnya. Itu tidak akan membuat siswa berpikir. Itu soalnya sulit, tapi bukan high order thinking skill. Kenapa? Karena siswa sebenarnya tidak mikir, tapi mengingat-ingat. Soalnya sulit, tapi tidak membuat penalaran siswa jalan. Tapi coba oleh ibu dan bapak cantumkan peta di situ. Ada Indonesia di situ, kemudian ada benua di atasnya, ada benua di bawahnya. Siswa ketika melihat peta itu dia akan melihat, oh di atas. Kalau yang jeli, kalau yang literasinya tinggi, dia akan lihat, oh di sini ada benua, di sini dia baca. Oh berarti ada di antara benua ini dengan benua ini. Itu akan merangsang penalaran siswa. Berbeda kalau hanya mengingat-ingat. Seperti itu. Ya, kontennya jadi teks informasi. Informasi itu bisa berupa fakta, infografis. Nah, disarankan ibu dan bapak ketika mau membuat soal itu jangan hanya teks saja bentuknya, boleh teks, tapi diusahakan pakai infografis. Kan kita juga senang ya kalau lihat gambar-gambar begitu dibandingkan dengan lihat teks. Jadi visual kita kan, saya juga lihat yang berwarna, yang ada gambarnya. Kalau bentuknya kayak peta seperti itu akan lebih menyenangkan dibandingkan dengan bentuknya teks saja. Tapi apakah harus semua tidak ada teks? Ya boleh, teksnya hanya divariasikan seperti itu. Kemudian teks fiksi. Jangan salah ibu dan bapak, saya ada pelajaran olahraga, tidak mungkin saya menggunakan fiksi. Bisa. Misalnya si A bermain keliling lapangan sepak bola, gitu kan? Itu juga cerita bentuknya. Jadi boleh dengan fiksi. Pelajaran PAI juga boleh seperti itu. IPS apalagi misalnya. Kemudian proses kognitifnya, yang pertama menemukan informasi. Ini L1. Jadi tidak harus semua sulit ya. L1 menemukan informasi, ini jenjangnya kalau dalam taksonomi Bloom ya, itu pengetahuan dan pemahaman. L1. Kemudian yang kedua interpretasi dan integrasi. Ini L2. Ya, ini ke aplikasi, masuknya L2. Kemudian evaluasi dan refleksi, ini L3 ya. Nah, evaluasi, refleksi, interpret, integrate, evaluate, and reflection-nya ini. Kemudian konteksnya bisa personal. Karena sekarang itu kita membuat soal, bukan hanya membuat soal, tapi soal itu bagaimana caranya soal itu bisa menginspirasi siswa. Ya. Jadi bisa dengan konteksnya, konteks personal.
sesuatu yang sehari-hari misalnya. Contohnya Dino misalnya setiap hari minum susu, ini soal matematika misalnya. Ketika dia minum susu, dia menghabiskan 3 sendok susu ya. Kemudian 3 sendok itu dimasukkan ke dalam berapa mili air misalnya. Kalau Dino ingin membuat gelas. bukan 1 gelas, 1 teko dengan yang isinya bisa 3 gelas air, berapa? Nah itu kan sehari-hari sebenarnya, minum susu kan sehari-hari. 1 drum. Kadang ada soal yang cuma menggosok gigi ibu dan bapak, tapi menginspirasi mereka. Ada soal cuma cara pembuatan kartu identitas anak KIA gitu. Kemudian ada soal tentang bagaimana baju sebenarnya, baju astronot itu terbuat dari apa sih? Sederhana, tapi anak jadi tahu, oh kalau kita mau jadi astronot nanti saya pakai bajunya yang seperti ini loh, bahannya begini. Itu kan menginspirasi seperti itu. Kemudian bisa juga sosial budaya yang berkaitan dengan budaya, berkaitan dengan sosial. Kemudian saintifik berkaitan dengan sains ya, IPA, kemudian matematika dan sebagainya. Kemudian kalau numerasi itu bilangan, pengukuran geometri, data dan ketidakpastian aljabar. Nah, kalau di numerasi itu sudah seperti itu, sudah ada domain konten disebutnya. Kalau di literasi tidak ada domain konten. Ini domain konten yang sudah pasti. Kalau literasi, teks informasi, teksnya bisa apa saja nanti. Seperti itu. Kemudian prosesnya pemahaman ya, proses kognitifnya di numerasi, penerapan, penalaran. Konteksnya sama, personal, sosial budaya, saintifik. Lanjut Bu Siti. Bagaimana bentuk soal bisa membuat jenis soal yang beragam. Soal kita sudah mengenal soal yang namanya soal PG, Ibu dan Bapak kan sudah ya mengenal soal pilihan ganda. Nah yang baru ini PG kompleks, kemudian menjodohkan, kemudian isian atau jawaban singkat, esai atau uraian. Mungkin soal pilihan ganda Ibu dan Bapak sudah tahu ya, kemudian sudah mengenal. Isian atau jawaban singkat juga sudah. Kemudian esai atau uraian sudah. Nah, ini yang baru adalah PG kompleks dan menjodohkan. Soal tetap saja harus sesuai dengan kaidah soal ketika menulis soal. Kaidah soal itu bisa dari materi. Materi itu sesuai dengan indikator, ya. Kemudian dari segi kalau soal PG ya, kemudian dari segi konstruksinya. Konstruksi kalau soal PG, kalau misalnya nih pelajaran PPKN panjang yang A, yang B pendek, yang C pendek, yang D pendek, nanti anak jawab yang panjang. Itu tidak boleh seperti itu. Nah, jadi harus minimal hampir sama lah ya. Kalau satu kalimat tidak semuanya satu kalimat. Beda-beda 1-2 kata ya tidak apa-apa. Ya, itu nanti untuk pilihan ganda. Kalau SMP sudah tahu 4 jawaban, SD 3 untuk level rendah, mulai dari kelas 4 itu sudah 4, SMA 5 ya. Benar 1, salah 0. Nah, kemudian ada PG kompleks. Terdiri dari pokok soal dan beberapa pernyataan. Jadi bentuknya ada pernyataan nanti. Nah, PG kompleks ini bisa bentuknya centang. Ya, beda centang. Jadi jawabannya itu lebih dari 1, berbeda dengan PG. Kalau PG jawabannya hanya 1, tapi PG kompleks jawabannya bisa 2, bisa 3, bisa bentuknya hanya mencentang saja. Atau bentuknya benar, salah. Misalnya si A selalu pergi ke sekolah. Di situ ada keterangannya atau tidak ya misalnya. Oh, itu berarti benar. Anak berpikir 2 kali di sana. Itu PG kompleks bisa centang, bisa iya tidak, bisa benar salah, bisa yang lainnya. Jika jumlah pernyataannya 3 sampai 5 ada 2 jawaban salah atau benar. Ya. Kalau kemarin itu untuk SMP 4 pernyataan. Kalau 4 pernyataan begini berarti itu di situ boleh 2 pernyataan yang benarnya atau 2 pernyataan yang salahnya gitu. Misal jangan 1. Kalau 1 kan sudah di PG. Jadi ada misalnya ini pernyataan yang 3 benar, yang 1-nya salah, atau 2 yang benar, 2 yang salah seperti itu. Kemudian untuk menjodohkan, ya kalau untuk poinnya tetap saja Yuna Bapak ini ada pertanyaan kalau poin untuk PG kompleks. Kalau PG kan sudah pasti 1, PG kompleks juga sama 1, benar 1, salah ya
PG kompleks. Kemudian untuk menjodohkan, kemampuan mencocokkan hubungan antar dua pernyataan terdiri dari lajur kiri dan lajur kanan. Lajur kirinya pokok soal, lajur kanannya jawaban. Ya. Tapi si jawabannya itu harus lebih dari pokok soal. Kalau pokok soalnya 4, kita kan 4, berarti harus 5. Seperti itu. Jadi jangan sama kan, kalau soal SD mah menjodohkan teh pas gitu, itu tidak boleh. Jadi usahakan satu, nyisa satu di bagian kanannya. Iya, seperti itu. Jumlah jawaban lebih banyak. Isian atau jawaban singkat, ya ini sudah biasa ya. Berupa frasa, kata, angka atau simbol. Soal berupa kalimat berita, jadi jangan kalimat tanya. Kalimat berita, jawaban dalam bentuk pernyataan. Esai ini sudah biasa. Uraian tertulis seperti itu. Next positif. Nah, proses kognitif pada AKM literasi membaca, maka ya menemukan informasi tadi. Nah, ini sebenarnya sudah ada di modul AKM, interpretasi dan integrasi. Ini bisa dibaca di modul ya, Ibu dan Bapak, ada di modul. Oke, lanjut positif, next. Pada AKM hampir sama ya, bilangan, pengukuran, nanti bisa dilihat di modul. Oke, selanjutnya bagaimana kompleksitas dan stimulus AKM literasi dan numerasi. Kompleksitasnya kita berada di level 4. Level 1 itu kelas 1 SD, 2 SD. Level 2 kelas 3, kelas 4. Level 3 5, 6. Ya, kita di level 4, 7, 8. Jumlah kata Ibu dan Bapak kalau menulis soal yang bentuknya teks itu jangan lebih dari 300 kata. Jadi kalau di Word kita lihat dulu nih katanya berapa. Jangan terlalu panjang. Kalau lebih dari 300 kata, stimulus soalnya itu akan memberatkan siswa. Kemudian stimulus soal hendaknya menilai sekaligus menginspirasi. Diusahakan berkaitan dengan isu-isu global seperti pemanasan global, kesetaraan gender, pendidikan masa depan, ya sekolah digital juga boleh. Jadi hal-hal yang isu-isu global. Kemudian menimbulkan kebaruan, jadi membuat anak memiliki informasi yang baru. Oke, next Bu Siti. Ini juga numerasi sama ya, bergantung konten, kompleksitasnya. Kemudian menilai sekaligus menginspirasi sama isu global bermanfaat untuk kehidupan. Nah, seperti itu. Bagaimana bentuk soal AKM? Nah, ini contohnya. Nih, indikatornya, jenjangnya misalnya level 4, kelas 7, 8. Teksnya informasi, konteksnya sosial budaya. Kompetensi, subkompetensi, integrasi. Membuat koneksi, prediksi, baik tunggal maupun teks jamak. Contohnya PG kompleks, bentuk benar salah. Ini contohnya, next Bu Siti. Nah, ini jadi ada seperti ini. Ini stimulus soalnya Ibu dan Bapak mengenai Noken Papua atas warisan budaya. Ternyata ini masuk ke UNESCO. Ya, Noken itu. Ya, yang kenapa masuk ke UNESCO? Karena unik. Caranya bukan ditenteng seperti ini, tapi di kepala. Kemudian bahannya juga bukan terbuat dari kain, tapi dari kulit kayu. Nah, ini kan menginspirasi, juga menimbulkan karakter ya, mencintai budaya itu. Sebenarnya ini berkaitan juga dengan profil pelajar Pancasila. Jadi sebenarnya AKM berkaitan dengan profil pelajar Pancasila juga. Nah, seperti ini nih. Jadi ada gambarnya, ada ininya. Nah, ketika membuat stimulus, Ibu dan Bapak usahakan ada yang lainnya. Misalnya di sini kalau tidak ada gambar, yang namanya stimulus soal di AKM itu tidak ada yang salah. Kalaupun salah bisa jadi pertanyaan. Misalnya seperti ini ada gambar. Kemudian di situ dari Google, terus di sana ada 2 orang, bisa jadi pertanyaan ke anak. Pertanyaannya ke evaluasi atau refleksi. Misalnya ditanyakan ke anak, sesuaikah gambar tersebut dengan isi teks? Seperti itu. Jadi kalaupun salah misalnya gambarnya, ya sesuai tidak anak. Bisa nggak anak berpikir? Seperti itu, bernalar. Next, Bu Siti. Nah, ini contoh. Pilihlah pernyataan benar atau salah sesuai dengan informasi yang terdapat pada teks tersebut. Ini kita membuat pernyataan. Noken berbeda karena bahan pembuatan dan cara penggunaannya. Berbeda cara pembuatan maupun benar salah seperti itu. Boleh seperti itu. Oke, lanjut.
Nah ini kalau untuk materi numerasi mungkin nanti Bu Sri, data dan ketidakpastian, konteksnya sosial budaya, konten, kemudian level kognitif, penalaran, subkompetensi dan subkompetensinya menentukan penggunaan min, median dan modus, bentuknya soal pilihan ganda. Jadi tidak anti juga dengan pilihan ganda. Nah, seperti ini contohnya. Perlombaan tersebut ini tentang perlombaan lompat jauh gitu, sesuatu yang dekat dengan siswa. Oke, selanjutnya Bu Siti. Nah, mengapa harus implementasi AKM dalam disiplin ilmu? Karena gini Ibu dan Bapak, tadi Merdeka Belajar itu. Jadi sebenarnya kita selama ini sangat terhubung dengan misalnya kita miskonsepsi tentang kurikulum. Jadi bahwa kita harus menyelesaikan target pembelajaran di kelas gitu. Oh yang ini kada ini belum diajarkan ke siswa gini. Padahal siswa punya pengalaman nggak tentang pembelajaran itu? Bermakna nggak sebenarnya buat siswa? Sebenarnya ingin ke sana gitu. Jadi hasil AKM diharapkan memberikan informasi tentang peta kecakapan literasi dan numerasi peserta didik. AKM menuntut kemampuan bernalar secara logis agar siswa menjadi pembelajar sepanjang hayat yang mampu menghadapi tantangan abad 21. Jadi, kalau sekarang anak menyelesaikan matematika, itu mudah saja Ibu. Tapi ketika anak tidak punya penalaran, dia harus menyelesaikan persoalan kehidupan itu justru. Jadi kita sebenarnya harus membekali mereka untuk menyelesaikan permasalahan nanti di kehidupan yang akan datang. Kalau sekarang menyelesaikan masalah IPA sudah sampai di situ. Tapi di masa yang akan datang mampu tidak dia menyelesaikan masalah-masalah kehidupannya. Jadi dengan penalarannya itu diharapkan mampu menyelesaikan masalah-masalah kehidupan di masa yang akan datang. Karena tantangan ke depan itu lebih berat, sehingga pemerintah mengadakan AKM ini. Tujuannya sebenarnya ke sana. Jadi lapangan pekerjaan sekarang kan berubah. Bukan lagi seperti dulu, banyak lapangan pekerjaan baru yang menuntut penalaran siswa lebih tinggi. Seperti itu. Nah, implementasi AKM literasi melalui inspirasi pembelajaran. Dilanjut atau istirahat pasti? Ya, biar ini karena ini berkaitan dengan lintas mata pelajaran. Inspirasi. Nah, ini menggabungkan mapel prakarya dengan IPS. IPS bisa menggabungkan dengan prakarya. Tadi menenun, anak kemudian membuat peta sebaran serat alam. Kan dari asalnya dari serat. Tenunan itu seratnya dari mana aja. Dan buat petanya. Caranya bagaimana kan sekarang dari bisa di Google Maps sebenarnya sekarang. Jadi kalau selama ini peta kita sudah jadi, nah ini anak membuat membuat titik-titiknya. Oh, sebaran serat di Jawa Barat ada di daerah Sukabumi misalnya, di Bandung, di itu. Pelajaran IPS. Nah, penguatan literasi pada mata pelajaran PKN. Ini tentang lagu kebangsaan Cinta Tanah Air. Tapi dibuatnya tidak Cinta Tanah Air, berarti kita bla bla bla, membosankan. Tapi ini dibuat dalam bentuk teks cerita. Ini literasi. Nia, selamat ya, kamu hebat. Kamu bisa pulang medali emas. Bagaimana perasaan kamu sekarang? Ini kan cerita. Akan lebih menarik pelajaran PPKN dengan cerita daripada dengan kalimat biasa, kalimat berita biasa seperti itu. Kemudian teks visi dalam pembelajaran PKN. Bagaimana tingkat literasi membaca ini Ibu dan Bapak? Tingkat literasi membaca yang pertama itu adalah perlu intervensi khusus. Jadi kalau ada anak Ibu dan Bapak di WA, pada seringnya kita sudah mengumumkan besok hari Senin kalian ke sekolah pakai baju seragam. Kalau pakai seragam kan berarti kan harus sudah lengkap ya, seragam, membawa ras. Nanti di bawahnya teh Ibu pakai topi enggak? Seragam kan di situ lengkap, berarti anak ini tingkat literasinya masih perlu intervensi khusus. Kamu baca dulu nah di atas. Kebanyakan kenapa seperti itu? Ya, membaca tapi daya bacanya, daya literasinya masih rendah. Jadi mereka bosan. Kenapa? Karena generasi sekarang adalah generasi instan. Jadi mereka tidak mau makan berat, maunya makan cemilan. Jadi ketika kita membuat pembelajaran pun media pembelajaran jangan yang berat-berat, yang banyak-banyak, sedikit-sedikit aja gitu. Seperti itu. Ini mampu menemukan dan mengambil implisit. Yang
kecil di situ teh, sumber dari misalnya kompas.com ada di bawah. Itu bisa jadi pertanyaan kalau dalam stimulus soal. Kalau di AKM sedikit, tapi anak jeli tidak. Anak dia mampu nggak melihat yang eksplisit saja, dia bisa nggak? Itu bisa jadi pertanyaan. Dari manakah sumber bacaan teks tersebut? Kalau anak yang enggak mah, padahal mah ada eksplisit di sana. Seperti tadi misalnya Eva sedang menenun. Siapakah yang sedang menenun? Ada kan di situ. Kalau anak misalnya tidak baca yang ada di teksnya saja, berarti anak perlu intervensi khusus. Sama kita perlu dibimbing. Oh, kamu dan aku orang dibilang, kamu teh gini. Lah emang gak bisa atau daya itu nah segitu ya segitu gitu lah yang mau tidak mau sama kita di akhirnya diarahkan didorong lah lama-lama mudah-mudahan bisa ya dari intervensi khusus bisa jadi dasar. Kemudian yang ketiga, siswa mampu membuat interpretasi dari informasi implisit, membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Nah, kalau ini anak ini mah udah rada lumayan gitu. Ketika kita nyuruh begini, oh iya Bu, saya gini, udah bisa, ini mah udah bagus lah gitu ya. Nah, yang paling tinggi mahir. Kalau ini mah mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan teks bersifat reflektif terhadap isi teks. Oh Bu, ini mah kayaknya begini Bu. Kenapa? Karena kalau yang seperti ini, teks yang ini begini pendapatnya. Kalau yang ini begini, dia sudah bisa menilai. Menurut saya ini harusnya begini Bu. Nah, itu udah tingkatnya tingkat mahir itu, ya seperti itu. Ini tingkatan dalam. Ya sudah, terima kasih. Jangan lupa ya berkunjung ke blogspot Basajan. Ya itu saja Ibu dan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.